Asal-usul kota Pekalongan berasal dari topo ngalongnya Joko Bau. Jaka Bau putra dari Kiai Cempaluk pahlawan Mataram dari Kesesi. Suatu hari, Joko Bau diperintahkan oleh Ki Cempaluk untuk mengabdi pada Sultan Agung Raja Mataram. Dia juga mendapat tugas untuk memboyong Putri Ratnasari Kalisasak Batang ke istana, tapi Joko Bau malah jatuh cinta pada sang putri. Karena tindakannya mencintai Putri Ratnasari, ia diberi hukuman untuk mengamankan daerah pesisir yang dibajak oleh Cina. Kemudian Joko Bau bersemedi di hutan Gambiran. Setelah lama ia bersemedi, akhirnya namanya berganti menjadi Bau Rekso. Atas perintah Sultan Agung, Bau Rekso mempersiapkan pasukan untuk menggempur para kompeni yang berada di Batavia, tahun 1628 sampai tahun 1629. Namun, serangan itu mengalami kegagalan. Kemudian ia kembali ke hutan Gambiran untuk bertapa. Ngalong, artinya bergelantungan seperti kelelawar. Saat topo ngalong Joko Bau, Bau Rekso berlangsung, ia pernah sekali diganggu oleh Tan Kuijan atas perintah dari Mataram untuk menerima tugas. Dari nama asal topo ngalong inilah kemudian menjadi nama Pekalongan. Hingga pada akhirnya, karena memperoleh kekuatan gaib, Dewi Lanjar mau dipersunting oleh Di Bau Rekso. Sedangkan munculnya nama Pekalongan menurut versi abad 17 adalah di masa Sultan Agung saat Ki Bau Rekso gugur saat melawan pada tanggal 21 September tahun 1628 melawan VOC di Batavia. Tempat topo ngalong dari Joko Bau berada di Wiradesa, Kesesi, Slamaran, Ulu Jami, Comal dan alun-alun Pekalongan. Ada banyak versi tentang asal-usul nama Pekalongan, mulai dari Kerajaan Kalingga, Kalang, Lego Kalong, kelelawar, dan sebagainya yang menurut masyarakat sekitar dibenarkan. Namun, terlepas dari hal itu, Pekalongan sudah menjadi kabupaten yang mampu mengharumkan namanya. Kabupaten kecil di Jawa Tengah ini terkenal dengan batik Pekalongan yang menjadi ciri khas dari Indonesia. Topo Ngalong. Legenda menerangkan bahwa Pekalongan adalah dari Topo Ngalong, nya Joko Bau, Bau Rekso, yang dianggapnya pahlawan daerahnya kota Pekalongan yang kemudian menjadi pahlawan Mataram yang berasal dari Kesesi Kabupaten Pekalongan putra Kiai Cempaluk. Dikisahkan tatkala Joko Bau bertapa di alas Gambiran, kemudian menjadi gambaran muka PLN Pekaloknan. Tak ada satupun yang bisa dapat menggugahnya termasuk Raden Ngaten Dewi Lanjar, Ratu Segorolor. Godaan dari prajurit silumannya Dewi Lanjar bisa dikalahkan dengan kekuatan gaibnya Joko Bau yang dalam kisah selanjutnya Dewi Lanjar kemudian bertekuk lutut dan dipersuntingnya. Satu-satunya yang bisa menggugah topo ngalongnya Joko Bau adalah Tan Kuijan yang mendapat tugas dari Mataram. Tan Kuijan berhasil, yang akhirnya bersama Sowan Mataram untuk menerima tugas lebih lanjut. Dari asal topo ngalong inilah kemudian timbul nama Pekalongan. Karena waktu topo ngalong ini zamannya Sultan Agung, maka timbullah nama Pekalongan. Menurut versi ini seputar abad 17, dalam sejarah Bau Rekso gugur tanggal 21 September tahun 1628 di Batavia dalam peperangan melawan VOC. Versi topo ngalongnya Joko Bau ini berbeda tempat, ada yang menerangkan di Kesesi, Wiradesa dan ada yang terangkan di antara Ulu Jamu, Comal, Kesesi, di alun-alun Pekalongan, Slamaran, Kalingga. Sementara masyarakat Pekalongan beranggapan bahwa letak kerajaan Kalingga konon adalah di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang sekarang. Dari Kalingga inilah kemudian dihubungkan dengan kata Kaling, Keling, Kalang, dan akhirnya menjadi Kalong. Dan dari kata Kalong kemudian timbullah nama Pekalongan. Karen kerajaan Kalingga di abad 6-7, maka timbulnya nama Pekalongan menurut versi ini seputar abad 6 SD 7. Kalong, K-E-L-E-L-A-W-A-R, dari asal kata kalong, kelelawar, karena di Pekalongan dulunya banyak kelelawar, kalong, terutama di daerah Kesesi di mana asal mula Bau Rekso dilahirkan dari keluarga Kiai Cempaluk. Dalam versi yang sama, tempatnya lain, yakni dikisahkan di sepanjang kali Pekalongan, Kergon, di mana di sini dulunya di atas pohon selumpring banyak binatang kelelawarnya dan judelapan di atas randu gembiang, kandang panjang Kodia Pekalongan, yang banyak kelelawarnya dan merupakan tanda bagi kaum nelayan yang biasa dijadikan pedoman bahwa di situ adalah pantai, yang kemudian dinamakan Pekalongan. Ini pun terjadi seputar abad ke-17 zamannya Bau Rekso.
Kalang, Pekalongan, ada yang menerangkan dari kata kalang dan kalang di sini pun sebenarnya ada beberapa pengertian yakni 1. Asal kata dari kalingga, keling dan kemudian kalang. 2. Kalang yang berarti hilir mudik. 3. Kalang berarti sama sejenis ikan laut cakalang. 4. Kalang yang berarti diasingkan ke, diselong. Di dalam satu cerita rakyat daerah Pekalongan ini bermula berupa hutan semak yang banyak setan, silumani dan tempat tersebut merupakan suatu tempat yang ditakuti oleh siapapun. Oleh Mataram kemudian tempat semacam ini dipergunakan untuk pembuangan sebagai hukuman bagi orang-orang yang membangkang pada Mataram ataupun yang dianggapnya membahayakan bagi Mataram sendiri. Di antaranya yang dikalang di sini menurut cerita adalah Baurekso yang tadinya putra Mataram. Dari kata ini pada masa selanjutnya kalang berkembang menjadi kalong dan kemudian pekalongan. Juga sebelumnya ada yang menyebutnya pekalangan. Di samping itu kalang ada yang mengartikan gelanggang, sekelompok des.